bukan spesies yang terkuat ataupun yang paling cerdas yang akan bisa survive, tapi yang paling bisa beradaptasi. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pemerintah, kita sebagai dosen ataupun masyarakat lain, memang kemampuan beradaptasi dari suatu kondisi itu sangat penting. Apapun bisa kita ceritakan, apapun bisa kita bahas, dan apapun bisa kita dengarkan. Tapi di mana? Selamat datang di Ruangan Rindu. Selamat malam, Prof. Selamat malam Kak Rindu. Ya, di depan saya ini sudah ada Profesor Dr. Agung Damar Sakti, SPI DEA. Nah, aku panggil apa nih, Prof? Prof aja. Boleh. Pak Agung juga boleh ya? Boleh. Tapi kalau Pak Agung banyak, jadi aku panggil Prof aja deh. Lebih keren. Kalau enggak Pak Rektor nanti ganti-gantian. Nah, Prof, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Keluarga juga? keluarga sehat, Keseharian sekarang ngapain? tentu menjalankan tugas-tugas keseharian sebagai rektor, dan kemudian ya kalau weekend tentu bersama dengan keluarga, itu yang paling jadi habituasi saya. Wis, jadi penasaran nih, kira-kira hobinya Prof Agung nih apa ya? Hobinya? Hobinya, hobi membaca, Membaca? membaca dalam dua level, sebenarnya membaca secara harfiah di buku, novel dan sebagainya, juga membaca kondisi, ya, membaca masalah permasalahan itu jadi bagian dari kita sebagai pemikir lah ya, karena Iya. memang kita suka sekali memikirkan hal-hal yang ada di sekitar kita, mencoba memformulasikan problematikanya apa dan mencoba mencari solusi-solusinya, ya, dari hal yang mulai kecil sampai yang mungkin lebih makro. Ya, berarti kalau sering membaca, apakah kalau tadi membaca kondisi kota kita, kan sekaligus mengamati, apakah itu pernah dituangkan dalam tulisan-tulisan seperti itu, Prof? Oh ya, saya kerap menulis juga ya di koran-koran nasional, di Tanjung Pinang Post juga, di beberapa bahkan dituliskan di media nasional ya. Jadi kalau ada pembahasan-pembahasan saya pikir kita harus ikut berkontribusi, ya saya coba tuangkan. Tapi memang kan menulis itu memang bukan pekerjaan yang mudah juga ya. Benar. Dan apalagi kalau dituliskan di media cetak, tentu ada redaktur yang akan memastikan kualitas tulisan dan juga kebermanfaatan juga Benar. dinilai kan gitu. Bahkan analisanya harus tajam ya, Prof. Tajam. Dan yang paling penting kalau buat media itu bisa dipahami dengan mudah untuk publik gitu ya. Kadang-kadang yang jadi masalah justru orang-orang, kebanyakan penulis itu yang punya latar belakang pendidikan secara spesifik, itu sering menulis dalam bahasa-bahasa teknis sehingga Iya. sulit dipahami oleh masyarakat. Nah, ini yang justru kemampuan ini yang harus diasah adalah kemampuan saintis ataupun ilmuwan ataupun katakanlah peneliti akademisi bisa menuliskan gagasan-gagasan yang lebih dalam formulasi bahasa yang lebih sederhana. Itu yang malah diperlukan gitu. Benar. Nah, Profesor Dr. Agung ini kan Rektor Umrah Universitas Maritim Raja Ali Hazi, benar ya? Nah, periode 2020-2024. Ya. Dikoreksi, Prof, kalau salah. Nah, ini kan menjadi sebuah, kalau menurut saya, sebuah challenge yang luar biasa untuk Prof. Karena kondisi kemaritiman yang ada di daerah kita. Apa mimpi terbesarnya Prof untuk kampus ini? Sebenarnya bukan mimpi, tapi memang itu menjadi sebuah goal ya. Jadi ultimate goal kita adalah bagaimana, memang terkesan seperti klise, tetapi ini adalah bagian terpenting. Kita harus bisa menghasilkan SDM unggul ya di Kepri yang bisa bermanfaat buat masyarakat Kepri dan juga buat masyarakat di Nusantara tentunya gitu. Ini memang harus jadi tujuan, tidak hanya sekedar mimpi. Itu sudah tertuang di visi misinya Prof ya. Ya. Nah, tentunya untuk
menyatakan hal tersebut, mewujudkan hal tersebut butuh proses ataupun langkah-langkah apa yang sudah Prof lakukan selama ini? Untuk memudahkan kita mencapai target kita punya beberapa milestone yang kita sudah buat dengan berbagai program-program yang strategis. Untuk itu kami mengusung sebuah tagline dari sebuah visi namanya Satu Gurindam. Satu Gurindam. Satu Gurindam itu merupakan akronim dari sinergitas akselerasi transformasi unggul dengan 8 program strategis yang namanya Gurindam. Nah, Gurindam itu sendiri juga sama, adalah singkatan dari G-nya adalah Good University Governance, jadi tata kelola kampus yang lebih baik. Nah, ini kan adalah continuous improvement. Kita selalu memperbaiki, ada kritik, kita perbaiki, kita evaluasi, ya kan, dan seterusnya. Kemudian U-nya adalah University Ranking Achievement, karena memang Umbra ini adalah universitas perguruan tinggi negeri baru yang ketika kita paparkan dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, tentu positioningnya masih relatif di low middle. Untuk itu salah satu indikator yang bisa melihat keberhasilan dari program kita adalah bagaimana mendorong supaya Umbra bisa memiliki pemeringkatan yang baik. Nah, itu menjadi salah satu program dalam Satu Gurindam. Nah, untuk bisa meningkatkan ranking kita, tentunya kita harus menguatkan apa yang kita sebut dengan riset capacity kita. Jadi riset capacity strengthening. Kapasitas riset kita harus diperkuat. Tentu ini ya semua instrumen kita aktifkan, ada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang kita dorong untuk melakukan riset dengan laboratorium, prodi-prodi melalui dosen-dosennya itu harus kita dorong untuk melakukan riset, sehingga kalau risetnya sudah terbangun akan terbentuk yang namanya innovation ecosystem. Jadi I-nya adalah innovation ecosystem. Kalau sudah ekosistem inovasi terbangun, kita tidak hanya kreatif, tidak hanya banyak ide, tapi juga bisa menghasilkan invensi-invensi. Karena invensi ini kan sifatnya bahkan internasional, gitu. Nah, itu kita dorong. Nah, kemudian program strategis kelima adalah networking. Untuk mendukung tadi semua tentu kerjasama dengan berbagai stakeholder dan shareholder baik di dalam di provinsi Kepri, di level nasional dan juga regional, bahkan juga internasional. Nah, itu juga kita kembangkan. Lalu setelah networking, maka kita berharap ya tentunya juga ada progres yang signifikan daripada sivitas kita, artinya dosen, tendik dan juga komponen terkait itu bisa karirnya meningkat. Itu yang disebut dengan dynamic career. Jadi ada program-program memang mendorong supaya teman-teman dosen, teman-teman tendik itu punya progres karir yang pasti, gitu ya. Itu kalau itu semua terbentuk, maka akan terbentuk yang namanya academic excellence. Academic excellence itu yang ya banyak faktor lagi kan. Apakah kita juga harus memperbaiki selain daripada kurikulumnya, bahkan infrastrukturnya juga, apa yang harus disiapkan oleh Umbra untuk bisa suasana akademik excellent tercapai, tentu harus kita support. Nah, yang terakhir juga merupakan hal yang M-nya adalah Marine Sociopreneurship. Mari Sociopreneurship itu dari kata marine sebenarnya. Jadi itu bagaimana kita menghasilkan entrepreneur yang bisa memanfaatkan sumber daya kemaritiman yang ada untuk kepentingan masyarakat pesisir ataupun sosial, gitu. Nah, keren. Itu ininya program Satu Gurindam ya. Visi Satu Gurindam. Wow. Dan ini sudah mulai dan sedang berlangsung dilaksanakan terus-menerus. Iya, gitu. Pastinya dari semua itu kita coba implementasikan, itu dituangkan dalam rencana strategis kita. Kita punya rencana-rencana capaian, ada juga indikator indikator pencapaian ya, yang terus kita pantau. Nah, sepengetahuannya Prof, sudah berapa persen? Nah, itu agak sedikit sulit mengkuantifikasikan ya, tapi kalau di kisaran seperti itu, kalau saya sudah berjalan seberapa persen nih program-programnya? Kalau dari rencana ya masih masih di angka 25% lah. 25%, artinya. Karena memang perlu energi besar untuk mengaktifasi. Benar. Nanti ketika sudah mulai teraktivasi, semua elemen-elemen sudah sadar akan peran dan fungsi yang bisa akan meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi, maka itu akan
cepat. Benar. Nah, dengan kondisi pandemi sekarang, apakah kampus melakukan gebrakan-gebrakan baru juga dari segi teknologi dan yang lainnya seperti apa, Prof? Kalau pandemi saya lebih melihatnya kita karena ini kan banyak rambu-rambu ya, jadi kita nggak terlalu juga mau berimprovisasi. Jadi kita lebih banyak mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah ya. Tapi kalau tadi bicara adalah apa ya kita ya tentu ada. Misal di awal-awal pandemi, umrah itu ikut berpartisipasi juga dalam mencoba menghasilkan misalnya hand sanitizer, natural hand sanitizer. Oh, sampai seperti itu? Sampai seperti itu pernah kita dorong, tapi memang belakangan ketika sudah tidak lagi sulit mendapatkan hand sanitizer, mungkin ya kita nggak melakukan hal itu. Lebih banyak kita memastikan bahwa jalannya bisnis kita, bisnis as usual berjalan saja. Ya apakah memang disarankan untuk daring, kita ikutin. Dan kalau sekarang memang posisinya kita menyediakan 3 platform, yang satu offline full, terus bisa juga online full ataupun hybrid gitu. Oh, antara daring. Jadi memang sangat tergantung dari kondisi ya masing-masing mata kuliah juga itu memang jadi pilihan saja. Iya. Nah, berbicara mengenai umrah kan identik dengan maritimnya tadi yang menjadi konsen dari semua orang yang mendengar nama universitas ini. Seberapa mungkin maritim itu, contohnya seperti yang saya katakan, kalau UGM itu kasnya mereka yang keluaran dari sana identik dengan hukumnya yang hebat, ITB itu identik dengan teknologinya yang hebat, UI itu identik dengan ekonominya yang hebat. Seberapa mungkin umrah itu bisa menyamai mereka dengan identik dengan kemaritimannya yang hebat? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Tinggal seberapa tadi akselerasi transformasi unggulnya itu. Jadi perlu sinergitas dari secara internal umrah dengan stakeholder dan shareholder yang ada, supaya kita bisa melakukan akselerasi agar kita bisa bertransformasi menjadi sebuah perguruan tinggi yang unggul dalam atau excellent di dalam bidang kemaritiman. Ya, sekarang maaf nih Prof, saya potong sedikit untuk fakultas yang mengarah ke kemaritiman itu ada berapa fakultas? Kalau bicara fakultas memang kan di awal founder kita tuh ingin memang umrah menjadi universitas maritim. Hanya tentu SDM saat itu mungkin juga terbatas sehingga akhirnya sampailah kita punya 5 fakultas yang menurut nomenklaturnya seperti universitas biasa saja. Misalnya ada fakultas ekonomi, fakultas teknik, fakultas ilmu hukum juga ada. Belum ada fakultas ilmu sosial dan politik. Kemudian ada FKIP ya, keguruan, dan yang berbau maritim ada fakultas ilmu kelautan dan perikanan. Fakultas ilmu kelautan dan perikanan. Tetapi dalam perjalanan tentu kami tidak ingin tinggal diam. Kita sudah memastikan bahwa pola ilmiah pokok dari semua itu pun harus dikaitkan dengan kemaritiman. Memang namanya masih FISIP, fakultas ekonomi, fakultas teknik dan sebagainya. Nah, memang ada juga langkah kita setelah berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan dan semuanya, kita coba usulkan perubahan nomenklatur nama-nama fakultas. Ada 2 fakultas yang insya Allah ya sedang diproses perubahan namanya. Fakultas ekonomi kita akan ganti namanya jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim. Fakultas Teknik nanti akan menjadi Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman. Wow. Kita coba dari sisi brandingnya kita supaya juga paling tidak merubah mindset dan segalanya. Meskipun tanpa itu pun kita sudah mengarah ke arah situ. Ekonomi pasti bicara tentang ekonomi maritim, ekonomi masyarakat pesisir dan sebagainya. Yang di FISIP juga demikian, hubungan internasional karena kita berada di perbatasan dan sebagainya, hukum lautnya ya tetap itu menjadi bagian yang mereka kembangkan. Hanya memang dari sisi nomenklatur masih lama, makanya yang lama FISIP atau Fakultas Hukum. Nanti kalau memang moratorium dicabut, kita sudah siapkan itu Fakultas Hukum. Dan harapannya memang ya kalau orang mau bertanya tentang hukum laut, tentang hukum internasional,
ya di sini kan gitu ya. Iya, benar. Bahkan kalau bisa putra-putri yang ada di Kepulauan Riau ini, choice pertamanya adalah Universitas Maritim Raja Ali Hazi. Ya mungkin bukan pilihan, memang sudah prime dan ultimate. Jadi memang umrah ini bukan pilihan kan. Iya. Harusnya seperti itu. Nah, tapi kondisi sekarang kita masih berproses ke arah situ ya, Prof. Iya pastinya. Nah, berbicara mengenai SDM yang unggul tadi, kita kan tahu kalau diibaratkan sebuah pohon yang akan berbuah, pohon itu tidak langsung berbuah begitu saja. Ada bibit yang ditanam, terus disiram dan yang lainnya, ada prosesnya sehingga dia nanti berbuah dan menghasilkan buah yang matang dan manis gitu. Seandainya dia buah mangga. Nah, di umrah sendiri prosesnya seperti apa? Apakah ketika penerimaan SBMPTN itu sudah menyeleksi orang-orang ataupun mahasiswa-mahasiswa baru yang memang unggul gitu, pantas untuk duduk di bangku-bangku perkuliahan tersebut? Iya, baik. Saya coba memahami arah daripada pertanyaan ini ya. Jadi kalau kita lihat, kita kelompokkan misalnya calon dari mahasiswa itu ada yang satu secara akademik memang punya track record yang baik, ada yang kurang baik gitu ya. Kemudian ada yang calon mahasiswa yang mungkin secara kesejahteraan baik, ada yang kurang baik gitu ya. Benar. Jadi kalau kita klasifikasi ada 4 klaster lah. Nah, memang selama ini yang akademiknya bagus dan juga mungkin punya kesejahteraan yang baik, dia punya bebas memilih dan pilihannya pasti ke tempat-tempat yang sudah dikenal established, Yang sudah CB, populer ya. UGM dan sebagainya. Ya, katakanlah pilihan untuk umrahnya adalah yang terakhir, misalnya gitu. Nah, ini mengindikasikan apa? Bahwa tugas yang benar-benar universitas yang memang bekerja dalam menunaikan tugas yang mencerdaskan bangsa adalah yang perguruan tinggi seperti umrah, karena tidak memandang apapun, dia siapapun yang masuk harus diupayakan bisa mencapai derajat pengetahuan dan kompetensi tertentu dan dia bisa disiapkan untuk menjadi SDM yang unggul. Ini tugas berat. Kalau kita tinggal pilih yang bagus, enak sekali, itu mudah sekali. Namun kita juga mencoba juga pendekatan lain, artinya pernah ada komunikasi saya dengan Pak Kepala Daerah ya, dengan Pak Gubernur, dengan beberapa bupati. Saya sampaikan kepada mereka bahwa seandainya saja pemerintah daerah itu memberikan afirmasi support buat putra-putra terbaiknya, tapi memang supaya umrah memiliki atraktan, memang mereka harus ditempatkan di Universitas Perguruan Tinggi Negeri di Kepri. Ya. Di Kepri ada 4 perguruan tinggi negeri, ada umrah, ada Poltekkes ya di bawah Departemen Kesehatan, ada STAIN di bawah Departemen Agama dan Politeknik Batam Negeri, itu sama-sama dengan Kemdikbud Ristek. Nah, kalau itu didorong, maka kemungkinan juga nanti kita menghindari apa yang disebut dengan brain drain. Jadi orang-orang yang memang berkualitas tidak akan pergi keluar dari Kepri dan stay di Kepri. Nah, ini juga salah satu approach yang kita sampaikan ke pemerintah daerah agar mengalokasi anggaran untuk memberikan beasiswa bagi putra-putra terbaiknya. Ya, saya ambil simpelnya seperti ini. Umrah ini kan mahasiswanya student body 6.000. 6.000 ya. 6.000 itu kalau katakanlah 5%-nya saja adalah orang yang terbaik yang seharusnya mereka ada di IGM dan di mana-mana, pasti kita juga akan mengalami percepatan dalam quality dari pembelajaran dan juga SDM kitanya kan gitu. Nah, ini juga bagian dari strategi kita untuk meningkatkan intake tadi ya. Benar. Tapi yang jelas kita memang sudah dari awal siap untuk mendidik semua kalangan masyarakat ya. Mau itu dia yang excellent atau yang memang kurang, dan kalau memang kurang itu adalah tugas kita. Dan saya pikir kita sudah memiliki banyak catatan yang baik terkait hal itu, bahwa umrah selalu menjadi yang terdepan, yang dicintai oleh masyarakat Kepri untuk bisa meningkatkan pendidikan di level perguruan tinggi gitu. Benar. Prof, ada satu juga yang menarik.
banyak orang berlomba ke universitas-universitas tertentu karena hasil dari universitas itu langsung siap pakai gitu. Ada lapangan kerja yang akan menerima mereka. Nah, ini kan menjadi satu pilihan yang terbaik kalaulah umrah itu ketika mereka tamat dari situ, menyelesaikan pendidikan dari situ, langsung ada lapangan kerja yang cocok, yang sesuai, dan mereka sudah expert di bidang itu. Gimana pendapat Prof? Ya, ini justru momentum kalau Kak Rindu cermati bahwa kebijakan Kemdikbudristek sekarang terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sangat membuka kesempatan yang luas bagi kita untuk bisa menyiapkan SDM-SDM dengan lebih memiliki kompeten yang memadai. Karena dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa itu boleh dikasih kesempatan belajar 3 semester di luar prodinya. Satu semester di luar prodi di dalam universitas, 1 semester belajar di luar prodi di luar universitasnya, 1 semester magang. Nah, kalau kita tahu kan di Kepri banyak sekali perusahaan-perusahaan, terutama di Batam ya, mungkin di banyak sekali industri di Tanjung Pinang dan juga di banyak tempat, itu akan sangat memudahkan bagi mahasiswa kita untuk bisa dapatkan pekerjaan program magang. Yeah. Dan itu tidak hanya 1-2 bulan, 6 bulan. 6 bulan. Nah, 6 bulan itu bisa dikonversi sebanyak 20 SKS. Jadi mahasiswa nggak perlu lagi mikirin kuliahnya 1 semester, dia bisa langsung fokus ke magang dan itu bisa dikonversi. Dan ini hasilnya menghasilkan sebuah kompetisi yang sangat spesifik bagi mahasiswa itu sendiri. Ini akan menyebabkan mungkin nanti ke depannya akan mudah mereka lulus dari umrah dan punya magang di tempat-tempat industri yang di Kepri juga akan segera diserap di lapangan pekerjaan. Saya pikir ini satu hal yang kita diuntungkan dalam hal ini. Benar. Dalam konteks ini. Nah, ini kan perlu juga komunikasi dengan kepala daerah, Prof, untuk mereka membuka hubungan dengan contohnya perusahaan apa saja deh yang membutuhkan tenaga kerja yang sesuai bidangnya dengan hasil dari universitas kita, itu yang otomatis bisa duluan gitu kan. Harusnya kan ada program-program yang seperti itu. Ya, saya pikir itu nanti bisa kita komunikasikan ide. Terima kasih Kak Rindu yang memberikan inspirasi kepada kita juga. Selama ini memang kita approach-nya langsung ke industrinya ya, jadi kita coba langsung. Tapi kalau nanti ada dari pemerintah daerah yang menyiapkan sebuah platform kerjasama yang baik, itu akan semakin memudahkan. Di Kemdikbud sendiri ada sekarang model yang disebut dengan platform kedai reka. Jadi, tapi ini tidak untuk dunia pekerjaan ya, lebih kepada melink and match-kan insan dikti, artinya para dosen itu, untuk bisa melakukan riset dengan biaya setengah dari Kemdikbudristek, setengah dari industri, dari mitra gitu ya. Nah, ini ada platform. Kalau nanti ke depan misal pemerintah daerah itu menyiapkan sebuah platform pempertemuan antara dunia industri dengan perguruan tinggi, itu akan bagus. Sehingga kita juga bisa tahu kebutuhan dari industri seperti apa, sehingga kita bisa lebih menyiapkan program-program atau perubahan-perubahan kurikulum yang terukur untuk bisa memastikan lulusan-lulusan kita bisa menjadi pilihan utamanya. Benar. Mereka. Wajib, kalau bisa wajib. Lulusan dari umrah wajib menjadi pilihan utama setiap perusahaan-perusahaan yang sudah memagangkan tadi mahasiswa-mahasiswa kita. Karena mereka secara tidak langsung sudah training selama 6 bulan. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk training kembali kalau kita masuk ke sebuah perusahaan kan 3 bulan minimal kita masih masa training. Nah, mereka sudah melalui itu, jadi langsung bisa pakai kan. Itu nilai jual kita sebenarnya. Dengan ketersediaannya pabrik-pabrik ataupun PT-PT yang ada di Batam, berarti anak-anak mahasiswa kita mempunyai lowongan yang cukup luas untuk mereka nanti bisa bekerja dimanapun mereka berada. Ya. Itu harus dibicarakan, Prof, bersama dengan kepala daerah, bersama dengan pengusaha-pengusaha yang punya concern gimana caranya agar anak-anak dari provinsi Kepri ini bisa berkembang dengan maju.
Ya tadi kita terima kasih tadi apa namanya idenya ya. Kita akan coba nanti komunikasikan dan jajaki lah kira-kira seperti apa formulasinya gitu. Tapi selama ini, kalau boleh tahu, selama ini pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi ya, pemerintah provinsi ya, yang bekerja sama dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji, seperti itu, atau pemerintah pusat langsung? Ya, ya kalau kerjasama kita dalam konteks yang mana nih gitu kan? Kalau kerjasama di dalam di setiap ada kesempatan kita melakukan kerjasama untuk bisa sama-sama menyelesaikan sebuah permasalahan, kita terbuka untuk semuanya, apakah di provinsi ataupun di nasional. Oh, di semua ya? Nah, iya, kita tidak membatasi itu. Nah, kalau untuk teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu itu, yang mereka dibantu oleh kampus, oke. itu dananya dari mana? Kalau tadi kan ide, Ah, salah satu cara untuk menarik orang-orang terbaik untuk tetap tinggal di Kepri adalah diberikan beasiswa. Tapi ini belum ada. Ini sudah saya komunikasikan dengan para pimpinan daerah. Cuman sampai sekarang memang mungkin masih belum diprogramkan ya. Nah ini sebenarnya juga mungkin ya ya mohon dapat perhatian kan ya, gitu ya, bahwa menjadi atensinya pemerintah. bahwa kita inginnya kan orang-orang terbaik Kepri itu bisa tetap di apa namanya belajar di Kepri, kemudian juga bisa mengembangkan portofolio dan juga capacity building dari perguruan tinggi yang ada di Kepri. Karena kan secara nasional tetap perguruan tinggi di Kepri belum pada posisi yang tinggi ya. Nah ini tugas kita sama-sama. Jadi kalau itu ada akan membantu. Nah apalagi juga membantu orang terbaik untuk bisa melanjutkan studinya. Cuma ini memang belum. Mudah-mudahan tahun depan. Berarti maaf nih Prof, saya potong. Selama ini pemerintah provinsi lah kita bilang belum Ada program-program bekerja sama. tersendiri. Itu ada beberapa beasiswa diberikan, tetapi memang itu tidak Tidak dalam continue. koordinasi umrah ya. Itu mereka sendiri, dan dari provinsi lain pun ada. Misalnya dari Jakarta ada beasiswa buat mahasiswa Jakarta yang kuliah di sini, untuk misalnya katakan dari 2 orang 3 orang itu ada juga. Dari Bank Indonesia misalnya kita dapat juga ya. Ada beberapa, tentunya yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana mencoba menarik orang-orang yang berpotensi menjadi terbaik di level nasional, karena dia sebenarnya di Kepri kan pinter-pinter anaknya nih. Benar. Tapi yang pinternya kan lari ke UGM, keluar gitu gitu ya. Yang mereka Ya, itu bisa nggak stay di sini? Benar. Gimana cara membuat mereka stay di atau tinggal di Kepri? Tadi kasih atraktan. Atraktannya ada 2. Satu tadi beasiswa. Kedua umrahnya juga harus berbenah diri. Benar. Berbenah diri, meningkatkan kualitas kita. Nah kita kan di mana sih meningkatkan kualitas kita? Tentu dari SDM juga. Nah SDM bagaimana umrah mengembangkan kapasitasnya tadi, misalnya melakukan mendorong studi lanjut buat dosen-dosen yang masih S2, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian juga kita mendorong rekrutmen yang sangat selektif dan objektif, sehingga yang terbaik yang memang akan nanti masuk ke umrah. Di sisi lain kita juga mencoba meningkatkan kualitas daripada sarapras kita, ya, mencoba memperbaiki meningkatkan kualitas dari sarana prasarana supaya pembelajaran menjadi punya atmosfer yang menarik dan kondusif gitu. Benar. Ini sebagai contoh saja, kalau nggak salah tahun 2016 atau tahun 2017, zamannya Gubernur Pak Nurdin, kalau nggak salah nih, pada saat itu pernah Provinsi Kepri itu memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang nilai IPK-nya tuh tertinggi gitu. Bahkan yang di luar kota pun mereka kasih beasiswa, tapi beasiswanya hanya sekali saja. Jadi verifikasi IP-nya diurutkan dari 4 ke 3, sekian sampai paling kecil waktu itu, kebetulan saya pada waktu itu mahasiswa 3,6 sekian gitu, dapat 2 juta pada waktu itu. Tapi karena tidak continue kan tidak terlalu signifikan dampaknya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan juga bagi saya. Gimana nih, Prof? Gimana cara membuka? Kita kan nggak bisa bilang bahwa pemerintah kita tidak punya budget untuk itu, budgeting untuk itu. Gimana nih untuk
membuka ruang-ruang itu kan untuk anak-anak mahasiswa yang kemungkinan mereka tidak mampu tapi bertahan gitu. Mereka tidak mampu tapi memaksa gitu sehingga SDM-nya tuh terkuras gitu. Gini, mereka tidak fokus lagi kuliah karena selain kuliah mereka harus bekerja juga gitu untuk biaya kuliahnya. Untuk orang-orang seperti ini kan harusnya kita harus berpikir Iya. juga. Jadi ini mungkin utopia ya sebenarnya. Biaya masuk perguruan tinggi di perguruan tinggi negeri ya, itu tidak mahal kan. Umrah itu 1 tahun PNBP dari mahasiswa itu hanya 22 miliar saja. Jadi sangat kecil sebenarnya kan. Nah itu sangat mungkin bisa di cover oleh apa namanya pemerintah. Gitu. Sebagian ya mereka yang tidak mampu. Ya, saya lihat tadi dari angka saja. Kalau dari angka tidak terlalu besar. Ya kan hanya 22 miliar 1 tahun nih average-nya. Memang kelihatannya juga ada keinginan untuk membantu, hanya mungkin dari regulasi. Ya kan? Regulasi ini mungkin menjadi sekat untuk itu memperoleh terobosan hukum di sini. Jadi legislatif harus punya peran juga. Benar. Nah, legislatif harus punya peran juga untuk menyuarakan hal tersebut. Bahwa kan memang kalau yang di cover oleh pemerintah provinsi kan di level SMA gitu ya. Iya. Nah, perguruan tinggi kan bukan juga menjadi tanggung jawabnya mereka. Karena Tapi ini kan, ada kemungkinan kan bisa. nah, itu memang dari teman-teman Tapi di harus legislatif lah ya, yang memang bisa regulasinya yang harus regulasi diubah ya. mencoba membuat terobosan-terobosan hukum ataupun regulasi yang membuat ini dimungkinkan. Karena memang masih saya lihat dari sisi apa namanya nilai tidak terlalu besar. Gitu. Benar. Tidak terlalu besar. Nah, ini harus jadi konsen untuk pemerintah kita. Ya, mudah-mudahan. Oh iya. Semoga ini sampai kepada telinga-telinga mereka sehingga menjadi konsen juga untuk pemerintah-pemerintah provinsi lah terutama, karena benar seperti yang tadi kalau pemerintah kota kan kemungkinan untuk membantu tuh agak nggak mungkin karena APBD-nya pun kita sama-sama tahu gitu. Baru mereka cuman ada di lingkup SMP, SD dan SMA tuh di lingkup provinsi. Nah, untuk universitas itu saya yakin kalau regulasinya bisa diperbaiki, bisa juga dibantu oleh pemerintah provinsi. Nah, Prof, kembali lagi kita ke topik kita, gimana caranya agar umrah itu menghasilkan SDM yang unggul, yang expert dan layak pakai. Apa nih yang sudah Prof lakukan? Selain yang tadi itu, apa yang sudah Prof lakukan, proses apa yang sudah Prof lakukan di umrah itu? Karena seperti ini juga, satu lagi, walaupun tanahnya kurang gembur seperti buah tadi, tapi kalau bibitnya tadi yang masuk itu bibit unggul, kemungkinan dia menghasilkan buah juga, buah yang manis juga akan mungkin gitu. Bisa juga seperti ini. Walaupun bibitnya biasa-biasa saja, tapi ketika tanahnya itu gembur, dipupuk dengan baik, kemungkinan dia akan tumbuh dan berbuah itu juga akan sangat mungkin. Artinya ada dua sisi nih. Kalaulah mahasiswanya dari secara akademik dia kurang berkembang, tetapi kalau tenaga pengajarnya, dosen-dosennya itu bagus, kemungkinan mereka untuk sama-sama bagus itu menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang expert tuh sangat mungkin. Nah, apa yang Prof sudah lakukan gitu untuk teman-teman kita? Kalau tadi internal, kita sudah mendorong teman-teman dosen dilanjut melakukan pelatihan-pelatihan ya. Bahkan umrah juga memberikan beasiswa Sama bagi dosennya? Jadi dengan keterbatasan anggaran kami miliki, kita juga kasih namanya beasiswa gurindam. Jadi bagi yang terutama yang dia dengan izin belajar, sebenarnya nggak boleh disebut dengan beasiswa, tapi kita bantu teman-teman yang lagi sekolah lanjut untuk biaya SPP-nya dan sedikit uang saku gitu ya. Tapi tentu kemampuan kami juga terbatas. Nah, ini sudah kita lakukan. Kemudian dari sisi tata kelola kita selalu mendorong supaya teman-teman difasilitasi untuk bisa memberikan terbaik dari apa yang mereka miliki ya. Jadi kita coba berikan itu dengan keterbatasan yang kami miliki juga.
Di sisi lain kalau tadi dari mahasiswanya, ya kita punya 3 jalur utama seleksi perguruan tinggi, ada SNMPTN, SBMPTN, dan SMMPTN. Dan kita juga punya tahun ini kita akan juga anggarkan beasiswa Mandiri Mutiara namanya. Jadi ada 10 yang kita akan anggarkan September nanti buat itu didedikasikan buat memang bibit-bibit unggul yang non akademik sebenarnya. Jadi Oh gitu. kalau dia misalnya contoh yang Hafiz Quran, kita bisa kasih beasiswa full ya, selama dia sekolah di Umrah ya, atau dia menjadi juara nasional dalam olahraga tertentu. Yep. Itu juga kita kasih. Tapi memang kita tahun ini kita insya Allah di 2021 yang baru nanti kita anggarkan sekitar buat 10 orang. Buat 10 orang yang seperti itu. Ya. Yang bidik misi biasanya berapa? Bidik misi itu kan dari pemerintah ya, itu kita sekarang ada sekitar 1.400. 1.400 dari antara 6.000 tadi ya? Ya, betul. Wow, lumayan juga ya. Alhamdulillah. Kalau enggak Berarti 1.000 sekitar 20, hampir 20% ya, Iya, 15 sampai 20%. Keren. Apakah menjadi rektor ini adalah cita-cita terakhirnya Profesor Agung? Oh enggak, rektor itu di kementerian kita adalah tugas tambahan. Jadi semua dosen bisa menjadi rektor kalau dia memiliki kualifikasi tertentu. Jadi bukan suatu harusnya ya, bukan suatu pencapaian yang apa namanya menjadi tujuan utama, karena ini adalah tugas tambahan. Tugas utama kami sebagai dosen adalah sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Jadi kalau cita-cita harusnya semua dosen cita-cita jadi profesor. Nah, jadi profesor ini adalah cita-cita. Betul, kalau itu dari kecil saya memang pengen jadi profesor. Sejak SMA saya sudah mulai, misalnya di ruang belajar saya itu ditulis dengan nama Profesor Agung Damar Sakti. Walaupun belum profesor. Masih SMA sorry. Jadi maksudnya sudah saya tahu kita memang menjadi cita-cita. Berarti jadi tenaga pengajar lah kita bilang profesor. Dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Ya. Dosen, dan ilmuwan. Ada pendidik profesional dan ilmuwan. Kalau guru dia pendidik profesional. Oh. Ya. Oh, itu bedanya ya? Bedanya di undang-undang guru dan dosen. Jadi kenapa harus dosen melakukan penelitian? Iya. Jadi setiap dosen wajib melakukan penelitian. Ya, betul. Minimal dia berapa penelitian dalam 1 tahun? Ya penelitian itu kan artinya research. Iya, research, karya ilmiah. Ya, mencari, kembali. Jadi udah ketemu ya cari lagi. Jadi tidak bisa berhenti karena nanti dari riset itu, hasil riset itu nanti akan kita jadikan untuk memperkaya hasanah pembelajaran yang kita sampaikan kepada mahasiswa. Waktu kita ngajar, kita nggak hanya bilang menurut teori gini, tapi saya menemukan dalam riset saya tidak seperti itu. Nah, disitulah penajaman dan pengayaan dari riset. Dan ini sudah saya buktikan, saya buat alat ini dibuat di masyarakat Pulau Benan misalnya, dan itu bermanfaat. Atau di situ gagal total, kan itu di situ kita bisa sampaikan bahwa dengan adanya penelitian, hasil penelitian yang kita coba terapkan di masyarakat ataupun di industri, kemudian ini kita sampaikan kembali ke mahasiswa kita bahwa ini loh yang kita kembangkan sekarang. Benar. Ini teorinya, ini coba upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencoba mengembangkan teori tadi. Ada teori baru kita temukan atau kita menyanggah teori yang lama. Kan Benar. Nah, kalau dalam arti kata lain, kalau seorang dosen tidak melakukan penelitian berarti dia nggak dosen sepenuhnya ya? Iyalah, kalau per definisi. Karena keren juga nih kan, karena banyak orang di luar sana kan dosen tuh kadang ya hanya mengajar saja gitu. Tapi kalau dia setiap bilang sekali 6 bulan saja dia mengeluarkan sebuah riset atau sekali setahun, kan setidaknya dia sudah mengkaji ataupun mengembangkan ilmu-ilmu yang dia pelajari. Ya, memang tadi kemampuan riset ini juga kan banyak faktor, sehingga justru perguruan tinggi harus menciptakan atmosfer yang memang mendorong mereka untuk melakukan riset. Ini salah satu tugas kita juga gitu, untuk ayo dong, ini loh permasalahan di Kepri. Jadi ada semacam kayak demand driven research ya. Kepri perlunya apa? Ini duduk saya senang ada dewan riset daerah ya. Jadi dewan riset daerah itu dia
udah punya topik-topik riset yang kira-kira harus dijadikan fokus ya kan, dan lokusnya, sehingga kita ke riset kita tidak riset yang memang hanya semua peta keinginan kita, tapi juga bisa menjawab permasalahan-permasalahan ada di lingkungan kita lah, terutama di Kepri. Ya, ya. Terakhir, seperti yang saya bilang tadi, untuk mahasiswa-mahasiswa nih dok, yang sekarang lagi kuliah di Umrah, kasih satu statement, conclusionnya, ya apa yang harus mereka lakukan agar mereka nanti menyelesaikan perkuliahan tuh memang benar-benar unggul, benar-benar bisa pakai gitu, seperti apa. Terus yang kedua, masukan dari Prof untuk pemerintah kita. Yang ketiga, pandangan Prof mengenai tenaga dosen yang ada di Kepri. Itu satu tadi mahasiswa. Yang kedua untuk pemerintah, yang ketiga untuk tenaga dosen. Oke. Untuk mahasiswa dan saya pikir untuk semuanya ya, bisa sekaligus saja. Saya lebih senang itu menggunakan quote dari Albert Einstein, ya kan, bahwa saya kalau ditranslatekan saja ya, bukan spesies yang terkuat ataupun yang paling cerdas yang akan bisa survive, tapi yang paling bisa beradaptasi. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pemerintah, kita sebagai dosen ataupun masyarakat lain, memang kemampuan beradaptasi dari suatu kondisi itu sangat penting. Kemampuan ini akan membuat kita bisa survive dan berkembang. Jadi memang saya lebih menekankan kepada, apalagi di era sekarang kan kita sebut era VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity, itu harus kita mitigasi dengan beradaptasi, dengan punya fleksibilitas tertentu, ya kan, punya understanding terhadap problem-problem yang ada, kemudian kita bisa mengkomunikasikannya atau mengkonektivitaskannya, ya, supaya kita bisa menjadi agile. Saya pikir VUCA itu jadi pesan malam ini, bahwa adik-adik mahasiswa harus bisa beradaptasi, harus bisa mengikuti perubahan yang ada, dan kalau perlu menjadi arah perubahan kan gitu. Benar, setuju. Nah, sebelum di closing, penasaran nih, masih nggak dengan hobi suka nyanyi yang alirannya rock metal? Wow. untuk penutup nih. Iya, memang kalau pasti, karena memang itu juga bagian daripada konstelasi membaca tadi. Membaca, kita lihat kondisi lingkungan yang rusak, kemudian pemerintahan yang korup, sosial yang antisosial. Ini kan perlu kita pikirkan dan suarakan. Nah, salah satu bentuk waktu itu ya, waktu saya masih aktif dalam seni, terutama di musik-musik dalam genre thrash metal ya tentu saya tuliskan dan mainkan dalam bentuk lagu. Hari ini ya kalau lagi stres ya main juga di rumah. Tapi saya kurang yakin karena suaranya Prof ini lembut banget dari tadi, nggak ada metal-metalnya dikit pun. Jadi terakhir, terima kasih Prof. Baik, udah mampir di Ruangan Rindu. Pastinya nanti kita akan panggil lagi untuk ya edukasi yang baru kepada masyarakat kita, terutama masyarakat Kepri, terkhusus masyarakat Kota Tanjung Pinang, bagaimana kita mencintai umrah itu menjadi pilihan utama kita dalam menguliahkan anak-anak kita. Baik, terima kasih Kak Arindo atas kesempatannya untuk saya bisa mendisseminasikan apa yang menjadi pemikiran dan gagasan dari saya selaku rektor di sebuah perguruan tinggi yang kita cintai, Universitas Marim Raja Ali Haji, dan semoga ke depan apa yang tadi kita sampaikan itu bisa sama-sama kita dukung untuk bisa kita pastikan ke arah yang benar untuk bisa lebih menyiapkan SDM unggul di Kepri. Siap. Itu yang lebih kita, dan mohon maaf juga jika ada tutur kata dan salah ucap yang saya sampaikan. Tentu kebenaran semata-mata datang dari Allah yang Maha Kuasa, dan kesalahan memang datang dari saya sendiri. Ya. Terima kasih sekali lagi buat Kak Harindu. Ya, salam sehat, Prof. Terima kasih sudah mampir ke Ruangan Rindu.